warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Rahman Bapak Dr. Sohayu Ridwan, moderator Imam Masjid Pak Jolek, Pak Acep, Haji Arif, Bapak Ibu semua jemaah salat subuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua, khususnya jemaah salat subuh yang berbahagia. Tentu pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka dan dalam rangka sholat subuh berjamaah dan juga dilanjut taklim. Jadi hari ini dapat jadwal saya. Ya, ini ya mungkin apa yang saya sampaikan ya hanya mengulas yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Begitu juga mungkin penceramah-penceramah apa yang dibahas lagi nggak apa-apa, karena sifatnya manusia itu pelupa, jadi perlu diingatkan. Karena ya Al-Quran yang kita baca pun juga kita berulang-ulang gitu ya, sehingga dengan kita mengulang bacaan Quran tentu menjadi kita hafal, kemudian bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat berserta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya akan memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh. Jadi hari ini ya saya mau ya kita sharing ya. Tema hari ini adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ya seperti doa kita yang sering kita ucapkan sehari-hari gitu ya, Robbana atina fid dunya hasanah kan gitu. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu di dalam kehidupan ini siapa sih yang nggak mau bahagia gitu ya, baik bahagia di dunia lebih-lebih di akhirat. Kalau di akhirat kita belum bisa merasakan, ya kan? Ada yang mau merasakan kebahagiaan akhirat nggak? Ya mesti duluan dulu dipanggil. Tapi soal dipanggil, yaitu ketetapan Allah yang kita tidak bisa majukan atau mundurkan gitu ya. Walikuli umatin ajal gitu ya. Faida jahilla yastahiruna sa'atau wala yastaqdimun. Jadi setiap kita ada ajalnya gitu ya. Kita tidak bisa memajukan ataupun memundurkan gitu. Walaupun kita bersumpah mati lu gitu kan, kadang suka bercanda gitu. Tapi yang namanya ajal itu sudah Allah yang atur. Nah, tentu pertama-tama ya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan sebenar-benar takwa ya, karena takwalah yang akan nanti sebaik bekal
wa tajawadu fa inna khairul jadi taqwa. Jadi sebaik-baik bekal. Kita tuh di dunia semata-mata hanya mengumpulkan bekal-bekal gitu ya. Kerja nyari duit ya selayaknya ya untuk beribadah ya mengumpulkan bekal gitu ya. Nanti enggak di pada saat menghadap Allah tentu bukan harta kita yang kita bawa masuk ke liang kubur gitu ya, kita bawa nih. Tapi harta itu untuk kita belanjakan ya, baik kita sumbangkan ya pembangunan masjid, yatim piatu, mendukung kegiatan taklim gini Bapak Ibu, kasih lontong, kue gitu kan. Ya tentu itu kebaikannya akan kembali kepada Bapak Ibu semua gitu ya. Bapak Ibu memberi ya tentu kebaikannya yang dirasakan secara johir ya memang kita kasih nih untuk kita makan gitu, tapi secara batin tuh kita ada timbul kesenangan ya. Nah di dalam surat An-Nahl gitu ya, ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajjiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Jadi kita kajiannya 30 menit aja ya Bapak Ibu, karena orang ngedengerin itu mampunya 30 menit. Itu siang. Gimana yang pagi nih pada, ya kan? Yang siang aja saya ngajar 30 menit udah melihat udah pada nguap apa gitu ya. Itu yang anak-anak muda. Ya gimana kayak kita bapak-bapak muda gitu kan. Nah ya, di dalam surat An-Nahl tadi yang saya bacakan, barang siapa mengerjakan amal soleh ya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, bahagia gitu ya. Saya yakin semua ini hidup bahagia gitu ya. Orang yang bahagia itu akan kelihatan kok secara lahir gitu. Tapi kadang kita juga menyembunyikan kesulitan kita gitu ya. Luarnya bahagia tapi hatinya belum tentu bahagia gitu. Yaitu karena kita manusia tentu kita sama-sama merasakan. Gitu ya. Dan kelak kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah jadi ayat tadi menegaskan tentang kebahagiaan, ya kebahagiaan sejati, hayatan thayyibah gitu ya. Hanya akan didapat oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu ya yakin kepada Allah gitu kan. Nah, jadi hari ini coba ya saya sharing ya bagaimana meraih kebahagiaan baik bukan hanya di dunia maupun tapi lebih-lebih di akhirat gitu. Maka tadi yang sudah saya sampaikan bahwa itu dambaan kita semua, dambaan saya, Bapak Ibu bahagia. Siapa yang mau tiap hari masalah terus gitu. Tapi hidup itu kan berputar. Bahwa setiap kita ada jatah, ya ini qadarullah, ada jatah kita susah gitu. Ada jatah kita senang. Permasalahan itu ada dua. Permasalahan yang bisa diselesaikan dan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan gitu. Nah, kalau yang bisa kita selesaikan ya udah kita demen aja kan bisa selesai. Yang tidak bisa diselesaikan gimana? Demen aja. Orang nggak bisa diselesaikan, kenapa harus kita pikirin?
ya kita senyumin aja lah gitu. Tapi kalau hutang bayar ya. Kalau Bapak Ibu ditagih nggak bisa bayar, ya dimin aja, dengerin gitu ya. Kalau dimarah-marahin, wajar kan nama kita berhutang. Apalagi sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi itu yang ngasih kemudahan pinjaman gitu kan. Asal Bapak Ibu punya HP, ketik apa sih nomor HP-nya ya, sama fotokopi KTP, ada pinjol namanya ya. Itu mudah kok, dapat cicilan gitu. Ya nanti, tapi resikonya nomor yang ada di kontak Bapak itu ketarik semua. Jadi kalau misal Bapak Ibu, ya jangan kaget. Misal saya minjem nih, pinjol. Terus di kontak saya tuh ada nomor Bapak Ibu semua. Nanti kalau saya gagal bayar, itu diteleponin semua di WA, tolong itu teman Bapak yang namanya Didin, suruh itu melarikan uang perusahaan padahal pinjamannya 100.000. Melarikan. Disamain sama koruptor kita tuh. Ya jadi setiap yang kita lakukan itu pasti ada resiko. Ya maka kalau kita mau hidup bahagia, pilihlah resiko yang terkecil. Gitu ya. Nggak ada yang nggak punya resiko gitu ya. Berumah tangga pun beresiko kan. Benar nggak Bapak Ibu? Resiko lah. Karena tiap hari kalau rumah tangga itu sebenarnya semua masalah itu numpuk di situ. Jadi ya bagaimana kita mengelola rumah tangga gitu. Nah tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ingin bahagia gitu ya. Maka tentu biasanya kita mengukur kebahagiaan itu dari banyaknya uang gitu ya. Pak, saya kalau banyak uang nih pasti bisa beli ini. Tapi belum tentu hati bahagia. Karena banyak juga teman-teman saya itu ya yang menurut saya gitu ya, yang mobilnya banyak, ternyata yang mobilnya banyak ya bukan dari hasil kerja dia kan, tapi dari ya cicilan misal gitu ya. Jadi orang kaya itu sebenarnya 3 ya. Satu memang keturunannya udah orang kaya gitu ya. Yang kedua adalah menikah dengan orang kaya. Itu yang ketiga itu kita ya berusaha menjadi kaya. Potensi kita kaya itu yang ketiga itu, berusaha. Tapi kaya itu bukan ukurannya uang ya, bukan harta semata. Karena ternyata harta itu kenikmatan yang paling rendah. Kenikmatan paling rendah. Kalau Bapak Ibu sakit gitu ya, divonis sakit, dan berobat harus menjual rumah. Nah, berpikir dah takut kita tuh, milih sehat nggak punya duit atau sakit ya milih sehat gitu ya, sehat tapi kita nggak punya duit, milih sakit ya punya duit gitu, pilih mana gitu kan. Pasti ujung-ujungnya adalah ya udahlah, jual rumah, jual apapun, yang penting asal kita sehat gitu. Ada juga ditantang kalau ditanya mau nggak dikasih duit 1 miliar, mau. Biasanya kalau ditanya dikasih mau nggak 1 miliar, mau. Tapi apa, besok meninggal, wah nggak jadi. Dikasih duit 1 miliar nggak jadi. Ya udah, mendingan saya nggak meninggal, mendingan nggak dapat duit 1 miliar daripada meninggal kan gitu pilihannya gitu. Jadi tentu kalau kita bicara bahagia ya bukan kita banyaknya harta gitu ya. Artinya kebahagiaan tidak semata-mata diukur
dari harta, tapi bagaimana ketentraman. Ya, kalau orang bahagia itu pasti tercermin kok dalam dirinya gitu ya. Nah, ketentraman hati yang lahir dari tentu keimanan. Ada di sini saya sampaikan 5 ya, 5 aja sih. Sebenarnya banyak ya, banyak ini tapi didasar oleh ayat Al-Qur'an ya. Untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat ya tentu banyak jalan ya. Bukan hanya kebahagiaan dunia aja. Kalau mungkin kalau bicara dunia aja ya, orang yang bahagia itu ya pasti hartanya banyak itu dunia, tapi kan kita ukurannya dunia dan akhirat ya. Waktu dunia wal akhirat. Yang pertama adalah menjaga keimanan dan ketakwaan. Nah, saya yakin nih Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang bahagia gitu ya. Karena tidak mungkin lah orang yang bahagia itu datang subuh-subuh pagi ke sini ngapain gitu ya. Ngapain subuh-subuh datang dengerin orang ceramah gitu ya. Artinya dengan datang ke sini kita bisa bahagia ya, ketemu teman kanan kiri bisa ngobrol gitu ya. Jadi kita orang yang punya iman ya dan takwa gitu ya, pasti ya, iman biasanya selalu berpasangan dengan takwa, menjadi kebahagiaan yang sejati gitu ya. Orang tanpa iman itu kosong, mau doa kemana gitu ya, imannya nggak ada gitu kan. Sehingga orang yang tidak bebas, yang tidak beriman itu dia bebas melakukan apa saja gitu, karena nggak ada halangan, nggak ada apa gitu ya. Ya melakukan hal-hal apa ya. Jadi menjaga keimanan dan ketakwaan. Ya kemana? Ke Allah pasti kan. Kita ya Allah itu siapa? Allah adalah Tuhan yang kita sembah gitu. Allah yang memberikan kita hati yang tenang. Kita punya teman banyak aja dikumpulin teman-teman senang gitu ya. Tapi kan teman itu nanti ada saatnya akan menghilang satu-satu. Tapi Allah ya Allah tidak akan meninggalkan kita gitu. Maka dengan kita menjaga keimanan dan ketakwaan, ya tentu kita akan diberikan kemudahan jalan. Ya siapa sih yang nggak punya masalah di sini? Pasti punya masalah. Ya nggak punya duit, yang kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, terus anak belum sekolah, banyak masalah ya. Nah tentu dengan kita beriman kepada Allah dan bertakwa, maka pasti ya Allah akan carikan jalan keluar. Di dalam surat At-Tolaq ya ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu jaminan Allah ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan mengadakan baginya jalan keluar ya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kunci pertama ingin hidup bahagia adalah beriman dan bertakwa. Maka bersyukurlah buat kita yang punya iman ya, karena kalau kita tetap punya iman kan fondasi ya, keyakinan, maka mau kemana kan gitu. Tentu dengan iman yang kuat ya hati yang jadi tenang gitu ya. Walaupun sebenarnya masalah banyak ya, kita hidup ya ditempel masalah gitu ya.
Tapi dengan kita ketenangan tadi, ya untuk apa kita punya Allah gitu ya. Kerja sholat subuh 2 rakaat aja Allah kasih ini ya. Sholat subuh sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat sebelum subuh. Ya dunia dan sisinya kita punya, atau kita sebenarnya orang umat Islam yang beriman itu sebenarnya kaya. Dunia dan seisinya, ya Allah, cuman sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, Allah kasih dunia dan seisinya. Ya mungkin nama jodohnya segala gitu kan. Seisinya banyak gitu. Masih nggak yakin. Kemudian yang kedua, kalau mau kita bahagia dunia dan akhirat, ya. Yang kedua, ya tentu melaksanakan ibadah, ya sholat, sedekah, memberi. Kalau sholat, ya kita ke Allah gitu ya, kita cerita, ngadu gitu. Kesulitan ngadunya ke Allah lah, jangan ke manusia gitu. Curhat apa gitu ya. Karena biasanya kalau kenikmatan itu Allah yang kasih kita, tapi kalau kesulitan biasanya kita yang berbuat, kita melakukan sesuatu gitu. Contoh kecil, pernah sakit perut kan ya? Pernah nggak kecil untuk kesulitan? Nggak usah yang besar-besar lah. Sakit perut itu kan misal ya penyebabnya adalah banyak makan pedas-pedas lah gitu ya. Ya kan kita udah tahu sebenarnya kalau makan cabai yang pedas itu mengakibatkan sakit perut kan gitu. Tapi tetap aja kita makan kan, bener nggak Bu? Udah tahu sakit perut, tapi kalau kita nggak makan cabai, kayaknya kayak ada yang kurang gitu. Maka dalam tubuh ini tuh ada sinyal loh. Kita saat mau sakit, saat badan kita fit, kita tahu, oh ya nih mau sakit nih, flu. Misal kayak Pak Wahyu nih, flu. Nah, maka ya jangan menambah beban flu-nya lagi. Dikurangi apa yang menyebabkan flu, atau flu bisa berat, batuk, ya nanti demam, panas dingin gitu loh. Kalau kita nggak antisipasi gitu. Begitu juga pada saat kondisi fit. Kalau kita misal aktivitas terlalu berlebihan, ini mengakibatkan capek, maka ya biasa-biasa aja gitu. Jadi dengan sholat ya kita ngadu cerita di sepertiga malam gitu ya. Bapak Ibu bangun, ya doa gitu ya. Kemudian sedekah, ya kasih orang, kasih ke masjid, itu menimbulkan kebahagiaan loh. Kemudian berbuat baik sama teman. Ya kita ketemu orang senyum, saya selalu kalau ketemu siapa nggak kenal juga senyum aja gitu. Kalau orang nggak senyum, ya kita udah berbuat baik gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang kita keluarkan itu kembali ke diri kita, bukan ke dia mau senyum. Misal Pak Indra marah sama saya masih tetap senyum Pak Indra gitu. Siapa lagi? Pak Wahyu, Pak Arif, terus senyum aja, kita sapa walaupun orang marah ke kita nggak apa-apa. Di kantor pun juga gitu, saya juga ya bukan berarti saya nggak punya musuh, banyak musuh saya. Di kantor itu semakin kita berprestasi itu musuh banyak, semakin banyak. Karena di kantor itu bukan tempat kenyamanan. Di kantor kita bekerja, digaji, bersaing, sehingga siapa yang baik itu yang dipakai ya Pak Indra ya. Dipakai dulu. Apalagi kerja di perbankan kan, diawasin lah. Ini kurang 5 perak aja harus dikembalikan. Saya dulu juga pernah kerja di bank, tapi di bangkrut Pak Indra. Bank PSP dulu. Awal kerja di bank. Ya karena dulu kerja di bank itu luar biasa, kebanggaan dulu. Era tahun 90-an kan lulus kuliah 96, terus diterima dikerja di bank. Bangga pakai dasi, pakai apa gitu.
kelihatan keren lah, apalagi kalau kerjanya di daerah Sudirman Kuningan ya, gedung tinggi, gedung orang gitu. Padahal ya maaf aja, kerja di gedung tinggi itu biaya hidupnya tinggi loh. Padahal gaji kita ya seberapa? Kita maksain hanya buat gaya. Kerja gedung tinggi tapi ujung makan-makannya cari di paling murah di bawah, bukan di dalam gedung ya, di luar gedung kan ya Pak Indra ya. Daerah SCBD apa namanya gitu. Nggak cukup kalau kita ngidupin gaya hidup, sekali makan itu 100.000 loh. Bayangin buat makan aja 100.000 Bu. Berarti kalau kita kerja dari pagi ya, kalau pagi nggak dikasih sarapan sama istri, kalau saya bayangin tuh buat makan aja mungkin kalau di sana minimal KFC aja itu nggak ada yang murah, itu 51.000 ya kan, 51.000 kalau kita KFC berarti kalau 3 kali makan pagi siang sore 150 kali aja 20 hari 3 juta ya betul ya? Hah? 20 hari 3 juta, padahal gaji kita ya 5 juta UMR, ya nggak? Belum, nah, pusing lah kita tuh. Nah tentu saya yakin ya, kalau kita bersedekah, kasih makan orang, berbagi, itu bukan hanya kebagian johir ya, kita tiba-tiba ada yang ngasih, itu makanya saya suka ngajak teman-teman tuh ngajak makan habis subuh gitu, itu bukan buat bapak ibu sebenarnya, itu nabung buat saya. Belum lagi menghadapi kesulitan dunia yang semakin hari luar biasa. Kalau kita nggak punya temen nggak enak banget ya menyelesaikan apapun yang kita lakukan, kalau sendiri itu nggak enak. Maka ke kuburan pun jangan sendiri, bawa amal gitu. Terus hidup di dunia kita bertetangga juga harus baik sama tetangga, karena kalau kita punya kesulitan siapa yang mau datang? Misal Pak Indra kesulitan, enggak diajak kan negor gua ini, nggak ada temennya yang menghibur kita gitu. Jadi dampak amal soleh ya, meningkatkan amal soleh itu yang nggak harus banyak. Ya senyum juga saya yakin membuat orang senang kan gitu. Karena kita semua punya kemampuan masing-masing, termasuk membantu orang. Kadang ada teman minta bantuan kita ya, mungkin karena dilihat kita, wah seneng banget nih, tiap hari nih Pak Wahyu tuh happy terus ini, dia tidak tahu masalahnya dia lebih besar dari kita kan. Ya kadang kita kan bisa menyembunyikan masalah kita ya, di depan orang, wah happy gitu. Karena setiap kita itu menyelesaikan masalahnya kita masing-masing gitu, walaupun masalahnya sama tapi bobotnya mungkin lebih berat. Ya, jadi yang kedua meningkatkan amal soleh. Ya sholat, ya sholat sunnah diperbanyak. Kalau sholat wajib sesuai waktu ya Bu. Jangan sholat subuh 2 rakaat karena kurang ibu tambah 4 rakaat gitu, itu wajib pasti ditolak gitu. Jadi kalau sholat sunnah ya ibu perbanyak nggak apa-apa. Kalau ya wajib jangan ditambah, harus sesuai aturan. Berbuat baik ya, terus menebar manfaat gitu ya. Apa yang bisa dibantu, misal kesulitan warga, apa sih yang bisa dibantu gitu. Tapi bantu itu jangan berharap semua gitu. Semampu kita, karena kita juga punya urusan juga. Dan juga gara-gara kita nggak mau membantu, jangan marah juga, itu kan hak orang gitu ya. Mau bantu atau tidak itu hak orang, kita nggak boleh marah. Kecuali yang kadang kita ini didatangi ya, tiba-tiba orang yang tidak kita kenal, yang mungkin puluhan tahun teman sekolah SD ya, saya SD di Jakarta, berarti tahun berapa ya, saya 80 sampai 86 ya, 80 sampai 6
Sekarang saya tinggal di Depok itu dari tahun 2000 ya, 2000 sampai sekarang. Artinya tinggal di sini udah 25 tahun saya. Sekarang sekarang berapa? 2006 ya. 2006, 86 berapa tuh? 40 tahun kan? Bener ya? 86 ke 2006, 40 tahun. Kita teman SD itu kan emang kita akrab sama teman SD, emang ibu kenal. Kenal kan cuma inget, wah dulu gimana ya SD gitu. Bayangin 40 tahun, kemudian datanglah hubungin kita ya biasanya gitu ya. Aduh, bro, gue punya masalah nih, tolong dong nih gitu. Ya bukannya kita nggak mau membantu ya mampu. Tapi gara-gara kita membantunya nggak sesuai inginan, marah sama kita. Lah terus apa pasalnya gitu kan? Itu ya pasti kejadian sama Bapak Ibu semua. Selalu orang itu akan melihat kepada orang menurut dia dianggapnya lebih lah gitu ya, pasti datang ke sana gitu. Itu makanya jangan kaget Bapak Ibu nanti tiba-tiba orang puluhan tahun tidak dikenal datang, emang kita kenal temen, tapi ini siapa yang mana gitu. Ya paling kalaupun kita mau membantu ya semampu kita gitu. Zaman sekarang ya kejadian banyak sekali ya, kita belum tentu orang yang kita bantu itu akan membantu kita loh. Ya bahkan apa ya, dia bisa ngomong macam-macam di belakang kita, itu kasus ya, kasus umum ya. Jadi maka dengan amal soleh itu akan meningkatkan kebahagiaan ya, keimanan kita kepada Allah. Sholat yang khusyuk gitu, tapi walaupun ya saya yakin untuk menjadi khusyuk itu nggak gampang sih ya. Kadang kita sholat itu pikiran kita mengawang kemana-mana. Saya juga jadi imam tuh jangan dikira gampang jadi imam. Jadi imam itu Bu, itu kita mau baca surat apa tuh bingung. Ntar kalau gue baca ini gue kagak hafal, lupa gitu. Saya jangan dipikir ngeblank. Asli bener, ini saya rasakan karena saya tiap Selasa jadwal saya tuh Selasa. Jadi imam itu pilihan bacaan tuh udah saya siapkan dari rumah. Nanti saya baca surat ini, misal iza waqatil waqiah laisa liwa, itu saya hafal sebenarnya. Sebanyak berapa sih surat waqiah itu 90 ya, 90. Kurang lebih saya hafal sebenarnya. Yasin aja 83 ayat saya hafal, karena kan tiap malam Jumat kita baca gitu ya, Yasin, Al-Quran itu dari kecil kan. Sampai tabarokalaji dibaca sama ayah, tabarokalaji beri mulkualat sayin kadir allazi khalaqal mauta wal haya, itu saya hafal. Tapi pada saat jadi imam saya nggak berani. Jadi saya baca surat yang hafal, sabini sabika allazi khalaqal sawa wallazi qadara mahada, itu aja sama Pak. Waduha wal itu aja, karena itu andalan saya gitu. Karena kalau sampai kita hilang ya ayat yang kita baca, itu bikin gak konsen Bapak Ibu semua sebagai jemaah. Itu salah satu kenapa sholat gak khusyuk. Faktornya bukan karena faktor Bapak Ibu juga, dari imamnya. Gitu. Kadang kita udah sujud nih, ini duduk antara dua sujud apa bangun ya, duduk itu kepikiran Bu, itu dirasakan. Ya jadi bagaimana sholat yang khusyuk, kita membuat kita hati jadi tentram. Kan kalau hati tentram, maka pikiran yang keluar jadi terang kan, bener nggak? Terus kalau pikiran tenang, apa yang kita ucapkan yang baik-baik gitu. Coba kalau hati lagi kesel sama gondok, pikiran marah-marah, yang ada keluar ya segala kebun binatang lah, kucing lah, kecoa misalnya gitu. Maka ya itu ya, meningkatkan amal ibadah. Wah udah jam 5:30 nih Pak Wahyu nih.
Ya, kata Allah dalam surat An-Nahl, ya barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka berikan kehidupan yang baik. Itu ya. Ya, kehidupan yang baik itu hayatan thayyibah, ya bukan berarti kita bebas masalah. Masalah tetap ada. Duit banyak, masalah mah tetap banyak ya. Koruptor duitnya banyak, ngapain banyak. Tapi dia tiap-tiap tunggulan panggilan KPK gitu kan. Pokoknya setiap kejahatan itu ya pasti ada yang ngawas-ngawasin tuh. Bener, ada yang ngawas-ngawasin. Ada aja omongan kita ini ditunggu sama orang, media sosial ya. Asal salah dikit nih dijepret nih. Nah, jadi dia nih ngomong macam-macam. Apalagi tipikal saya itu kan rawan jepretan. Kalau kita ngajar di kelas kan salah ngomong. Saya kebetulan ya dekan ini kan fakultas. Jadi dosen saya dilaporin gara-gara mahasiswa presentasi nggak bisa nih, nggak bisa karena pakai AI nih. Otak kau itu kasar ya, otak kau, dia dilaporkan. Akhirnya saya panggil. Nama baik, iyalah diaturlah kamu, jangan keluarlah aslinya, kamu kan seorang Sumatera ya, Medan, Sumatera Selatan gitu kan, keras-keras gitu. Jadi kalau ngomong pala kau gitu misal gitu ya, jadi diatur. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama apa Bu? Masih ingat nggak Bu? Menjaga keimanan. Ya kalau yang kedua beramal soleh. Ya, meningkatkan amal soleh. Yang ketiga Bu, yang ketiga itu bersyukur. Ya kan? Wa itajana rabbukum lain sakartum. Gitu ya ayatnya tuh umum tuh. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah tingkatkan atau tambah nikmatku. Dan barang siapa mengingkari, maka gitu ya, sungguhnya ajab banget pedih. Ya contoh kasus bagaimana yang kemarin ya di Sumatera itu, bencana Sumatera itu kan betapa nggak nikmat Allah sih, pohon-pohonnya sejuk, udara kita bersyukur kan, ya dari tambangnya, dari hutan. Tapi kalau kita kufur nikmat, ya semua mau diborong gitu, tidak. Jadi kehidupan ini adalah sistem, ya sistem kayak mobil. Mobil itu sistem. Kalau bensin ada, setir nggak ada kan nggak bisa jalan juga. Atau lengkap, setir ada, bodinya semua mesin, bensinnya nggak ada, itu nggak bisa jalan. Maka kehidupan ini adalah sistem. Apa sistem kita biar kita ini hidup aman damai? Yang pertama, ya tentu kita beribadah pada Allah. Yang kita dikasih ini itu, yang ngasih siapa? Allah. Logikanya gini, saya sering kasih Mas Agam, ya Mas Agam, saya kasih gaji misal gitu ya, kasih nikmat gaji. Mas Agam, ini ya tolong bantu saya datang, misal kalau di rumah ya, tolong parkirkan mobil saya, apa bawa tas saya. Mas Agam itu tidak datang-datang, ya tentu kita mau ngasih juga mikir kan, bener ya? Mikir, ini dia nggak datang-datang nih gimana? Nah, bisa jadi masalah yang kita hadapi saat ini karena Allah sering kasih kenikmatan, dia tidak datang ke masjid, dia tidak beribadah, walaupun ya sholat bisa dapat ke masjid, oke lah, sesuai kemampuan Bapak Ibu semua. Tapi kalau kita tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau sujud, pokoknya merasa bangga, itu diambil nikmatnya satu-satu, sakit, uang keluar, sampai kita benar-benar ingat kepada Allah. Biasanya kita ingat kepada Allah pada saat kita susah doang. Kalau kita seneng jarang sih, lupa. Ya, tapi mudah-mudahan bukan di sini gitu, tapi di luaran sana lah ya. Kalau di sini mah ingat sama Allah semua lah. Jadi rata-rata manusia itu kalau dikasih kenikmatannya banyak yang lupa. Ya.
Jadi di kata surat Ibrahim tadi, wa itajana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jadi bersyukur apa yang kita dapatkan itu yang kita syukuri. Ya, jangan kita mensyukuri nikmat orang gitu yang dilihat. Kalau yang nikmat orang yang dilihat, maka perasaan kita tuh kurang mulu gitu, ingin ini ingin itu gitu, sehingga ya segala macam usaha ya kita mau gitu. Maka bersyukur itu harus ukur sama kemampuan kita ya, termasuk kalau mau berhutang juga ya. Kalau ya kan hidup ini siapa sih yang nggak berhutang? Semua, termasuk saya. Beli mobil emang lunas apa cash 400.000, 400 juta, 500 juta memang ada duit segitu, nggak ada lah. Tapi kalau berhutang ada gitu. Itu bukan berarti kita konsumtif, kebutuhan juga kan, punya kendaraan gitu kan. Itu berhutang saya, tapi ukur sama kemampuan gitu. Mampu bayar, kayak misal gini, itu biasanya cicilan jadi malu sebenarnya. Malu yang ngomong cicilannya, nggak apa-apa. Misal kita hitung-hitung nih, ada cicilan yang 4 tahun, 5 tahun gitu, bedanya dikit, 200.000 misal gitu ya. Tapi kita mampunya yang 5 tahun gitu. Jangan juga maksain yang 4 tahun, padahal cicilannya sedikit, bedanya 200. Cuman kalau kita ngambil yang 4 tahun, potensi tidak bayarnya besar. Tapi kalau kita ambil 5 tahun, kita mampu bayar tiap rutin itu mampu, tapi memang ya besar gitu. Maka saya pilih yang 5 tahun. Gitu. Jasanya lebih dikit. Ya jasa itu pasti lebih besar lah. Kalau semakin tahun banyak itu. Ini kalau bicara utang, ya saya bukan membolehkan utang. Ya saya sih sesuai kemampuan lah gitu. Nah, walaupun sekarang kenapa ya kita ngambil 2 tahun, 3 tahun gitu. Sebenarnya mampu, kan mampu saat ini, dulunya kagak. Nah, begitulah Bapak Ibu kalau misal mau ngambil sesuatu, ukur dulu sama kemampuan. Ya jangan sampai malah menyulitkan Bapak Ibu yang menjadikan hati tidak tenang. Nanti gagal bayar, Bapak Ibu pinjam sana buat nutupin ini. Di sini tagih pinjam sana, nutupin sini. Ini ya maaf aja, ini kejadian banyak semua. Jadi jangan sampai menimpa Bapak Ibu. Kalaupun tidak, misal ingin beli itu, kalau tidak mampu ya udah sholawat aja, sholawat. Ya jangan memaksakan diri, karena kalau punya masalah itu nggak enak. Ya Bang Devar, enak punya masalah? Nggak enak, udah. Pokoknya punya motor NMAX udah pakai aja itulah, nggak usah lagi minta Harley gitu kan. Yang ketiga ya Bu tadi ya, bersyukur atas segala nikmat. Yang keempat, sabar menghadapi ujian ya. Yaitu namanya ujian ya sabar. Ya kan? Karena dunia ini tempatnya ujian. Kita diuji terus gitu ya. Nanti di akhirat ya tempatnya ganjaran. Maka saat diuji sabar. Ada tingkatan lebih tinggi lagi, diuji bersyukur, diuji bersyukur. Ya, bagaimana kita ya kan kadang kita ini ya kalau melihat orang kena musibah sabar karena kita belum kena musibah. Tapi tapi saat kita musibah gimana mau sabar ya Allah ini gitu. Bagaimana Nabi Lut ya yang sakit ya? Hah? Nabi Ayub yang sakit dari kaya, terus Allah miskinkan, dari sehat, Allah sakit sampai nggak bisa aja, sampai diusir dari kampung. Ditinggal keluarganya gitu kan. Setelah sehat, kaya lagi, datang lagi keluarganya. Itu kan ujian. Nasib laki-laki. Ya, laki-laki diam. Ya. Nggak banyak bicara, laki tidak banyak bicara. Sekali bicara simpanannya gimana? Itu ya. Jadi
ya sabar segala macam ujian, karena memang dunia ini ujian ya Bu, menghadapi suami yang banyak nuntut gitu ya. Sebenarnya yang banyak nuntut suami apa istri ya, saya juga nggak tahu. Kadang saya juga nuntut juga sih, nuntut harus makan ini makan itu, tapi ya yang saya kasih ya kurang gitu kan. Jadi saling pengertian lah. Ya jangan ya. Pokoknya kalau dulu kuncinya saya dikasih tahu sama mertua saya Haji Yusuf ya waktu serah terima anak gitu ya. Haji Yusuf kenal kan Bu? Almarhum di jalan beringin. Didin, nah istri kamu itu ya udah dikasih tahu duluan gitu ya. Jadi kalau menghadapi dia kamu diam saja karena ini duplikatnya istri saya katanya gitu. Istri saya itu 180 derajat, dia 360 derajat. Lebih banyak gitu kan. Harus sabar gitu ya, jangan marah ini ya itulah sanjungan dia itu kebalikannya. Jadi misal gini, saya misal rajin ke masjid ya Bu, gini, sok banget, rajin banget ke masjid gitu, padahal dia senang suaminya tuh ke masjid gitu. Just, kalau saya, dia tahu ciri-ciri saya tuh, kalau misal lagi kan manusia tuh ada malas, ada rajin ibadah. Dia tahu kalau saya lagi punya masalah, misal lagi kena masalah tuh, saya justru sholatnya di rumah, di masjid. Dia tahu nih jangan-jangan lo lagi punya masalah nih. Lo buktinya lo nggak mau ke masjid kan, ini sana diusir-usir sana. Dia tahu, makanya kalau saya punya masalah atau nggak punya masalah saya ke masjid aja udah biar nggak ketahuan gitu. Karena saya dimarahin Bu, dimarahin bukan suami ibu aja dimarahin ibu, saya juga dimarahin. Walaupun juga udah profesor juga tetap aja dibego-begoin, digoblok-goblokin gitu. Di kampus itu dihormatin. Di rumah ya memang kadang kelakuan kita kan kayak anak kecil lagi ya Pak Indra ya, kayak anak kecil kadang makan tuh harus disuapin gitu kan, gitu ya itu namanya bumbu-bumbu kehidupan lah. Jadi sabar ya, sabar menghadapi suami, sabar menghadapi istri, anak gitu ya. Setiap kita ujiannya sama, tapi mungkin bobotnya aja berbeda. Butuh duit, saya juga butuh duit. Ya butuh duit yang Bapak maksud itu bobotnya beda-beda. Ada yang besar, kecil, bahkan besar gitu ya. Maka hidup itu sesuai gaya kita, jangan gaya orang lain. Kalau kita ngikutin gaya orang lain capek hidup kita. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Al-Zumar ya. Sebenarnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kalau kita sabar, ya insya Allah sabar itu ganjarannya surga. Tahu nggak? Kalau sabar ganjarannya lemper, gampang, lemper ganjarannya. Biasanya semakin tingkatannya semakin tinggi tuh pahala hadiahnya besar. Kesulitannya semakin tinggi hadiahnya besar. Maka sabar hadiahnya adalah surga. Ya kan? As-sabirun as-sabrun al-iman gitu ya. Sabar itu sebagian dari iman ya. Oke. Terus siapa yang sabar balasannya adalah surga. Yang terakhir, karena sudah mau tadi saya benar pada 30 menit gitu ya. Emang kalau dosen itu ngomongnya ngalor ngidul ke sana kemari biar mahasiswanya nggak ngantuk gitu ya. Berakhlak mulia ini pasti ya. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling aku cintai adalah yang dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat. Ya, orang kita ketemu Rasulullah aja enggak gitu, yang mana orangnya kan gitu. Jadi siapa yang berakhlak, Rasulullah itu kan berakhlak mulia, berakhlak. Innama bu'istu makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya, jadi siapa yang banyak ya berakhlak mulia itu ya tadi berbuat baik gitu ya. Segala macam menjaga silaturahmi ya, walaupun orang-orang kita tetap
dengan orang tua walaupun agamanya berbeda kita harus berbakti gitu ya. Jadi ya itulah berakhlak mulia. Dicontohkan oleh Nabi pada saat dia menyebarkan Islam ke Taif. Ya, Taif itu di Arab ya. Bagaimana Rasulullah dilempar batu, dilempar kotoran onta di Taif gitu. Datang malaikat Jibril. Ya, kata Jibril, nih, ya Rasulullah, dia ngadu ke Allah ya, dilempar batu kotoran, datang diutus Jibril, tolong kamu samperin tuh kekasihku sedang diserang sama orang-orang Taif. Datang Jibril, hai Muhammad, apa yang bisa saya bantu? Dua gunung di Taif nih karena saya. Jangan Jibril, ya nanti mungkin orang tuanya enggak, mungkin anak cucunya. Ternyata kan 100% sekarang. Coba kalau kita di pasar digangguin, ini diganggu, hajar gitu, saya. Ya jadi harus berakhlak mulia, walaupun orang menyakiti kita, tapi jangan kita menyakiti juga. Kalau kita ikut menyakiti, apa bedanya kita dengan mereka? Ya mungkin itu ya penutup. Kebahagiaan dunia ya bukan suatu amal semata gitu. Kebahagiaan dunia itu adalah perpaduan ya iman, ibadah gitu. Kemudian syukur, sabar, akhlak mulia. Jadi kalau tadi yang pertama kita iman ya Bu. Pertama apa tadi? Keimanan ya, menjaga iman kita tetap istiqomah ya, imannya kepada Allah, jangan ke yang lain, jangan mensekutukan. Kedua, amal soleh ya, ibadah segala, sedekah itu nggak usah, jangan sampai berhenti karena itu mendatangkan kebahagiaan. Bersyukur ya, apa yang kita dapat kita syukuri ya, hiduplah pada gaya kita, jangan gaya orang lain, kita capek. Kemudian sabar, ujian ya harus sabar gitu, lebih-lebih bersyukur. Dan terakhir adalah berakhlak mulia. Berakhlak itu ya menjalin hubungan, membantu, akhlakul karimah dan sebagainya. Nah mungkin ini dari saya, mudah-mudahan ada hikmahnya ya, walaupun ada sedikit tertawa-tawa itu bukan berarti kita bercanda dalam berilmu, tapi semata-mata bagaimana ilmu itu nyampe ke Bapak Ibu semua dengan gaya yang santai ya, karena belajar itu mesti santai ya, kalau ditekan-tekan nggak bisa. Mohon dikhususkan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kajian pada pagi hari ini untuk telah melaksanakan, mudah-mudahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita yang hadir semua mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Penutup kami mohon kasihan dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'in, wa yaqafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa fa'idhan hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi
Muhammad sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim Iya.